Teman-teman, ini aku langsung mulai aja ya presentasi dari kelompok 1. PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anisha Resta Amalia akan mewakili kelompok 1 yang menjelaskan sedikit mengenai antibiotik. Yang pertama ada pengertian antibiotik. Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mempunyai khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman. Sedangkan toksisitasnya pada manusia relatif kecil. Obat yang digunakan untuk membasmi mikroba harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin, di mana obat tersebut harus bersifat sangat toksik untuk mikroba tetapi relatif tidak toksik untuk hospes. Jenis antibiotik itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada penisilin, yang kedua ada cefalosporin, yang ketiga ada chloramphenicol, yang keempat ada tetracycline, dan yang kelima ada aminoglikosida, yang keenam ada makrolida dan rifampicin. Yang pertama penisilin. Indikasinya, penisilin ini berasal dari jamur Penicillium notatum. Terus penisilin adalah antibiotik yang paling dasar digunakan untuk pasien yang terkena infeksi karena berspektrum rendah atau lebih sederhana dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Kerja dari penisilin adalah menghambat kerja protein mengikat penisilin yang berfungsi mengkatalisis reaksi transpeptidase dalam proses pembentukan dinding sel bakteri sehingga mengakibatkan matinya sel bakteri. Antibiotik golongan penisilin bersifat bakterisid atau membunuh bakteri hanya bila sel-sel fotosintesis dinding sel. Selanjutnya, contoh dari penisilin itu ada benzilpenicillin atau penicillin C yang digunakan pada radang paru, radang otak, profilaksis penyakit sifilis, endokarditis, dan dermatitis. Ampicillin yang digunakan pada infeksi saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, kulit, gonore, dan infeksi pada bagian lunak seperti atap. Yang ketiga ada amoxicillin yang mempunyai aktivitas yang sama dengan ampicillin. Selanjutnya efek samping dari penicillin ini yaitu reaksi alergi karena hipersensitasi, shock anafilaksis, diare, muntah, nefrotoksisitas, dan neurotoksisitas. Yang kedua ada cefalosporin. Cefalosporin merupakan antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk terapi septikemia, pneumonia, meningitis, infeksi saluran empedu, peritonitis, dan infeksi saluran urin. Cefalosporin digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri seperti hepatitis media, pneumonia, meningitis, infeksi kulit, infeksi ginjal, infeksi tulang, infeksi tenggorokan, dan infeksi menular seksual seperti gonore. Meskanisme aksi dari cefalosporin ini bertujuan utama yaitu menargetkan integritas dinding sel bakteri. Dengan mengganggu sintetis dinding sel, cefalosporin juga mengganggu gradien osmotik yang diperlukan untuk mempertahankan integritas struktural mikroba. Saat gradien osmotik menurun, mikroba mulai membengkak dan pada akhirnya meledak atau lysis. Penggalongan dari cefalosporin itu terbagi menjadi generasi, yaitu yang pertama generasi 1 aktif
aktif terhadap kuman garam positif, tidak tahan terhadap belaktamase. Yang generasi kedua lebih aktif terhadap kuman gram negatif. Yang generasi ketiga aktivitas terhadap kuman gram negatif lebih kuat dan lebih luas meliputi generasi ketiga tadi. Aktivitas terhadap kuman gram negatif lebih kuat dan lebih luas meliputi Pseudomonas dan Pseudomonas. Generasi keempat sangat resisten terhadap beta-laktamase dan CFF, aktif terhadap Pseudomonas. Contoh obat cephalosporin generasi 1 itu ada cefazolin, merek dagangnya ada cefazol, cefazolin, yang kedua ada cefalexin dengan merek dagang Lexipron dan Medlexin, yang ketiga ada cefadroxil dengan merek dagang Cefadroxil, Amcefa, Cefat, dan Buxef. Generasi kedua ada cefaclor dengan merek dagang Capabiotic, Chlorasep, Chloricet, dan Chlorasep. Yang kedua ada cefuroxim dengan merek dagang Ambacip, Chlorasep, Extersit, dan Syak. Contoh obat generasi ketiga ada cefoperazone dengan merek dagang Biopotik, Biorazon, Zetam, dan Posular. Kemudian ada cefotaxim dengan merek dagang Cefotaxim, Biosef, Sekarin, dan Rapor. Kemudian ada ceftriaxone dengan merek dagang Ceftriaxone dan Ceftriaxone. Kemudian ada ceftriaxone dengan merek dagang Ceftriaxone, Betrix, Bioxone, dan Broxet. Selanjutnya ada Cefixim dengan merek dagang Cefixim, Cefspan, Fixipa, dan Phoenix. Contoh obat generasi keempat ada Cefepim dengan merek dagang Cefepim, Cefemet, dan Butapim. Kemudian ada Cefpirom dengan merek dagang Cefpirom, Vertirom, dan Bioprom. Efek sampingnya yaitu umumnya sama dengan obat golongan penisilin, hanya lebih ringan seperti gangguan lambung, usus, toksisitas, terutama yang generasi 1. Terus efek samping dengan cephalosporin meliputi efek gastrointestinal seperti mual, ruam, sakit perut, diare, dan lain-lain. Yang kedua, cephalosporin suntik dan peradangan di tempat suntikan. Chloramphenicol. Chloramphenicol hampir tidak digunakan lagi karena toksisitasnya yang kuat, resistensi, dan tersedianya obat-obat lain yang lebih efektif. Bila tidak ada pilihan lain selain chloramphenicol untuk demam tifoid, meningitis, infeksi anaerob, khususnya abses otak. Chloramphenicol terkadang digunakan secara topikal untuk mengobati infeksi mata karena mempunyai spektrum yang luas. Dari chloramphenicol yaitu dengan menghambat sintesis protein kuman. Obat ini terikat pada ribosom subunit 50S dan menghambat enzim peptidil transferase sehingga ikatan peptida tidak terbentuk pada sintesis protein kuman. Ini obat-obat merek dagang yang pertama ada aspiritin, perlamisetin, dan famisetin. Dan ada cendophenicol, chloramphenicol, dan famiset. Lagi chloranex dan chloramidina. Lipitor, Novaclor, Albalin, dan Franklin. Ini yaitu gangguan seperti mual, muntah, diare, dan diabetes oral. Gangguan sumsum tulang seperti anemia apatit yang merupakan reaksi indiosinkrasi yang tidak berhubungan dengan dosis.
Toksisitas pada bayi baru lahir sehingga menyebabkan Gray-Baby syndrome dengan ciri-ciri meningkat, tonus otot menurun, hipotermi, perubahan warna menjadi kelabu, sampai gelap. Yang keempat ada tetrasiklin. Tetrasiklin diindikasikan untuk infeksi saluran nafas, infeksi saluran kemih, acne atau jerawat, Helicobacter pylori atau infeksi saluran pencernaan terutama di lambung, dan disentri vaginar atau infeksi saluran pencernaan. Tetrasiklin berdasarkan hambatan sintesis protein pada bakteri, yaitu dengan mencegah penambahan asam amino baru pada rantai peptida yang sedang dibuat. Tetrasiklin memasuki sel mikroba dengan cara difusi pasif atau transportif. Contoh obatnya itu ada obat generiknya tetrasiklin versatile dengan merek dagang Sanlin, Soldralin, Literatur, Super Tetra, sampai Konisin, Korsate 420, Dumosiklin, Ikasiklin, Ligoklin, Tetrasiklin Indofarma, Tetrapod, dan Tetrin. Obat generik oksi tetrasiklin menggunakan tetrasiklin, tetrasiklin Indofarma, Teramisin hot. Selanjutnya tetrasiklin vitaminnya Doxycar, Siklikan, Gatur, Doxycycline, Lumatin, Interleukin, Nertin, Afantin. Generik minoxidil, merek dagang Momikar, Silin, merek dagang Vigasil. Penting pada penggunaan tetrasiklin secara oral, mual, muntah, suprainfeksi, dan lain-lain. Efek lainnya yaitu penyerapan pada tulang dan gigi yang baru terbentuk sehingga dapat menyebabkan kelainan hambatan perkembangan. Efek lainnya adalah hepatotoksik, nephrotoksik, dan kerensensitasif. Ada aminoglikosida. Antibiotik golongan aminoglikosida dihasilkan oleh jenis fungi dan Necromonospora. Semua turunannya mengandung gula amino yang saling terikat dengan ikatan glikosida. Streptomycin dan kanamycin digunakan untuk tuberkulosis, pes, tularemia secara intramuskuler. Gentamicin digunakan untuk sepsis dan pneumonia yang resisten terhadap obat-obat lain secara intramuskular, meningitis secara intratekar, dan tobramicin untuk pseudomonas. Gentamicin, tobramicin, pamicetin, dan neomycin digunakan secara topikal. Mekanisme atau aminoglikosida bersifat fosfolisid dan merupakan enzim mikroba yang berulang terutama pada bakteri Cyanobacter. Mekanisme pencernaan aminoglikosida menggambarkan reaksi protein dengan serta terlibatkan sebelum dikopias dan menyebabkan pola struktur epigenetik yang menyebabkan terjadinya infeksi. Contoh obatnya yang pertama adalah streptomycin. Kedua ada gentamicin. Yang ketiga ada amikacin. Yang keempat ada neomycin. Pertama penting dari antibiotik golongan aminoglikosida yaitu yang pertama ada neomycin, demam, histerik, dan lain-lain. Kedua ada irritasi dan batuk yang menyebabkan nyeri atau kesempitan, ortotoksik, nephrotoksik, dan antitoksik. Yang ketiga ada perubahan genetik berupa perubahan mikroflora tubuh. Yang keenam yaitu kelompok penyebab yang menjadi penyakit sinapton di mana terkait gula-gula diaktif. Obat yang merupakan prototipe golongan ini adalah lipincin yang diambil dari
terdiri dari eritromisin dan eritromnya. Bersifat stereoskopis terhadap bakteri transaktif. Mekanisme kerja koron ini menghambat sintesis protein recombinant dengan cara pelekatan secara reversibel dengan kegiatan subunit nukleus. Yang pertama itu ada eritromisin. Ini bisa dibahas sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian ada kegunaan eritromisin. Eritromisin merupakan pilihan pertama pada infeksi paru yang disebabkan oleh Legionella pneumophila Mycoplasma pneumonia. Selain itu, eritromisin diindikasikan untuk infeksi usus yang disebabkan Campylobacter jejuni, infeksi saluran nafas, kulit, dan lain-lain. Eritromisin merupakan pilihan kedua bila terdapat resistensi dan hipersensitivitas pada obat-obat golongan penisilin. Efek samping dari eritromisin itu adanya gangguan kepala, reaksi kulit, gangguan fungsi hati, dan pada dosis tinggi dapat menimbulkan ketulian yang reversibel bila obat dihentikan. Eritromisin dapat meningkatkan toksisitas carbamazepin, kortikosteroid, siklosporin, toksin, warfarin, karbamazin, astenizol, dan tiofidulin dapat menghambat aktivitas sitokrom P450 di hati. Dengan terpanegin dan astenizol dapat menyebabkan aritmia relatif aman dibandingkan kehamilan dan laktasi. Yang kedua ada azitromisin. Azitromisin ini diindikasikan pada infeksi saluran nafas, kulit, otot, infeksi saluran kemih, dan juga infeksi Mycobacterium avium pada pasien HIV. Dosis azitromisin yaitu 250 sampai 1000 mg per hari. Damizin diindikasikan untuk infeksi mulut, tenggorokan, dan saluran nafas. Selain itu juga merupakan pengobatan alternatif untuk infeksi toxoplasmosis. Efek samping spiramycin relatif ringan dan tidak dianjurkan digunakan selama laktasi. Keempat ada clindamycin. Clindamycin diindikasikan untuk atau topikal secara topikal infeksi anaerob berat, luka tutup pada abdomen dan usus, infeksi saluran genital wanita, dan pneumonia karena aspirasi. Efek sampingnya meliputi gangguan diare, mual, ras kulit, gangguan fungsi hati, neutropenia, dan colitis. Presentasi dari saya mewakili kelompok 1. Apabila ada kekurangan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok ahli 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik kapitab serta farmakologika antiseptik, analgesik, antiinflamasi.
Kita lanjut. Ya, sebelumnya perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nurlita Rahmawati. Yang kedua ada Wanda Azizah Zahraudin Khalisah. Yang ketiga ada Riki Renaldo Setiawan. Yang keempat ada Yolanda Artidia Putri. Yang kelima ada Gina Rodatul Jannah. Yang keenam ada Sela Sri Ayuning. Lalu ada Dita Rizky Hasanah. Dan yang terakhir ada Nadia Nur Azizah Rahmani. Ya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang antipiretik. Indikasi antipiretik itu merupakan obat untuk menurunkan panas. Dapat menurunkan panas karena dapat menghambat prostaglandin pada susunan saraf pusat. Obat ini menurunkan suhu tubuh hanya pada keadaan demam dan tidak berefek pada orang yang normal. Namun, pemakaian obat golongan antipiretik ini tidak boleh digunakan secara rutin karena bersifat toksik. Demam merupakan tanda adanya kenaikan set point di hipotalamus akibat infeksi dan adanya ketidakseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas. Demam kira-kira di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua itu mekanisme aksi dari antipiretik. Secara umum, mekanisme obat antipiretik itu bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin di hipotalamus anterior. Antipiretik ini digunakan untuk membantu mengembalikan suhu set point ke keadaan normal dengan cara menghambat sintesa dan pelepasan prostaglandin E2 yang distimulasi oleh tirogen endokrin pada hipotalamus. Lanjut. Next, kita. Ya, ada contoh obat dari golongan antipiretik. Yang pertama itu ada obat paracetamol. Paracetamol biasa digunakan untuk meredakan panas, merupakan salah satu contoh obat bebas. Obat golongan ini termasuk obat yang relatif paling aman digunakan karena diperoleh tanpa adanya resep dokter dan dapat didapatkan di apotek atau warung toko terdekat. Contoh sediaan dari paracetamol ini ada paracetamol, ada Biogesic, ada Bodrex, ada Panmol, ada Panadol, dan Sanmol. Yang kedua itu ada ibuprofen, termasuk ke dalam jenis obat analgesik dan antipiretik non-steroid. Obat ini bisa digunakan sebagai obat sakit kepala, mengurangi sakit otot, menurunkan demam, nyeri haid, salesma, flu, dan sakit selepas pembedahan. Biasanya itu dijual dengan merek dagang seperti Advil, Motrin, Nuprin, dan Brufen. Efek samping dari antipiretik ini itu biasanya terdapat gatal, ruam pada kulit, sakit perut, telinga berdengung. Selain itu juga apabila obat dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan kerusakan pada hati. Next. Selanjutnya, golongan analgesik. Indikasi dari analgesik ini berfungsi sebagai anti demam sekaligus anti nyeri. Obat ini dapat digunakan untuk meredakan nyeri akibat radang, sendi, cedera, sakit gigi, sakit kepala, dan juga mengatasi demam. Mekanisme aksi dari analgesik ini ada dua, yaitu yang pertama ada analgesik non-opioid atau perifer. Obat-obatan yang tergolong dalam kelompok ini memiliki target aksi pada enzim, yaitu enzim siklosigenase atau COX.
COX ini berperan dalam sintesis mediator nyeri, salah satunya prostaglandin. Mekanisme umum dari analgesik jenis ini adalah mengeblok pembentukan prostaglandin dengan jalan menginhibisi enzim COX pada daerah yang terluka, lalu mengurangi pembentukan mediator nyeri. Yang kedua itu ada analgesik opioid atau narkotik. Mekanisme kerja utama golongan ini adalah dengan menghambat enzim siklookeinase dalam pembentukan prostaglandin yang dikaitkan dengan kerja analgesiknya. Efek sampingnya itu kebanyakan analgesik, kerja analgesik dan efek sampingnya. Kebanyakan analgesik ini juga bekerja di perifer. Next. Contoh obat dari analgesik itu yang pertama golongan analgesik non narkotik. Sama seperti antipiretik, analgesik juga terdapat golongan paracetamol atau acetaminophen. Paracetamol digunakan untuk mengatasi nyeri tingkat ringan hingga sedang seperti sakit kepala. Obat ini biasanya dikonsumsi hanya saat keaktifan, tapi penderita nyeri kronis juga bisa meminumnya secara rutin dalam dosis tertentu. Yang kedua itu obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri tingkat ringan hingga sedang disertai peradangan. Contohnya itu ibuprofen, naproxen, aspirin, dan asamfetamine. Lalu golongan analgesik narkotik itu ada atau opioid itu digunakan untuk mengatasi nyeri tingkat menengah hingga berat. Misalnya pada pasien pasca operasi atau untuk mengatasi nyeri akibat penyakit kanker. Contoh obat-obatan ini diantaranya codein, tramadol, dan oxycodone oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada efek samping dari analgesik. Yang pertama untuk paracetamol ini dapat menimbulkan efek samping reaksi alergi berupa ruam dan bengkak pada kulit. Dapat juga menimbulkan wajah tampak memerah, denyut jantung dan tekanan darah menurun. Ini pada pemberian paracetamol yang melalui suntikan. Dapat juga menimbulkan penurunan jumlah sel darah putih dan trombosit. Dan pada kasus overdosis dapat menimbulkan kerusakan hati dan ginjal sehingga berakibat fatal. Untuk NSAID dapat menimbulkan sakit perut, luka pada lambung, dan rasa perih pada perut bagian atas akibat naiknya asam lambung. Dapat juga menimbulkan reaksi alergi seperti ruam, batuk, dan pembengkakan pada tenggorokan, kepala berkunang-kunang, telinga pengang, dan tekanan darah meningkat. Untuk opioid, obat-obatan opioid ini harus dikonsumsi berdasarkan anjuran ketat dari dokter, karena penyalahgunaan obat ini dapat menimbulkan efek samping berupa kecanduan. Nah, jika diminum sesuai dengan instruksi dokter, efek samping yang mungkin ditimbulkan biasanya tidaklah parah. Biasanya hanya mual atau muntah, sembelit, pusing, mulut terasa kering, dan mengantuk. Selanjutnya, antiinflamasi. Indikasi dari obat antiinflamasi non-steroid atau non-steroidal anti-inflammatory drugs adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan, pengobatan nyeri berlanjut atau nyeri berulang akibat radang, untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. NSAID ini diindikasikan untuk sakit kepala, nyeri menstruasi, keseleo, atau nyeri sendi. Nah, mekanisme aksi dari antiinflamasi ini, jadi dia ini bekerja melalui penghambatan enzim siklooksigenase atau COX. Di sini ada dua jenis isoenzim COX. Keduanya memainkan peran biologis yang sangat berbeda. Enzim COX1 itu enzim yang diekspresikan secara konstitutif merangsang prostaglandin yang diperlukan untuk melindungi mukosa lambung. Isoform COX1 ini juga bertanggung jawab untuk menjaga perfusi ginjal dengan melebarkan arteriol. Enzim COX1 ini juga menghambat pembentukan trombus di endotel vaskular. Yang kedua ada enzim COX2, yaitu isoform yang dapat diinduksi yang merangsang sintesis prostaglandin yang berkontribusi terhadap nyeri dan peradangan.
Penghambatan enzim COX-1 bertanggung jawab untuk sebagian besar efek samping, terutama efek samping gastrointestinal, seperti peningkatan risiko pendarahan, dan juga efek samping ginjal dan kardiovaskular. Nah, manfaat terapeutik NSAID ini muncul terutama melalui penghambatan enzim COX-2, meskipun ada beberapa tingkat kembang tinggi antara kedua isoform ini. Kebanyakan NSAID bekerja melalui penghambatan reversible non-selektif dari kedua isoform enzim, kecuali pada aspirin karena aspirin bekerja melalui penghambatan yang tidak dapat diubah. Selanjutnya untuk contoh obat antiinflamasi. Pertama ada piroxicam. Merupakan obat antiinflamasi yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit, bengkak, dan kekakuan sendi akibat artritis. Nah, dengan mengurangi gejala tersebut, seseorang dapat terus melakukan aktivitas normal sehari-hari. Tetapi, dalam mengobati artritis yang kronis, harus berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter. Lanjut ada Celecoxib. Celecoxib merupakan salah satu dari golongan NSAID yang bekerja dengan cara mengurangi hormon yang menyebabkan peradangan pada dan nyeri tubuh. Obat ini digunakan untuk mengobati rasa sakit atau peradangan yang disebabkan oleh banyak kondisi seperti radang sendi, ankylosing spondylitis, yaitu peradangan pada sendi yang memengaruhi tulang belakang serta nyeri menstruasi. Lanjut ada indomethacin. Indomethacin ini merupakan obat yang digunakan untuk mengobati osteoartritis tingkat sedang hingga berat, rheumatoid arthritis, arthritis gout, serta ankylosing spondylitis. Tak hanya itu saja, obat ini juga digunakan untuk mengobati nyeri bahu sebagai akibat dari bursitis atau peradangan pada bursa dan tendinitis atau peradangan pada tendon. Terakhir ada ketorolac. Ketorolac ini bekerja dengan cara menghambat produksi senyawa kimia yang bisa menyebabkan peradangan dan rasa nyeri. Ketorolac ini tidak menimbulkan ketergantungan. Obat ini dapat digunakan sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan obat pereda nyeri yang lainnya, termasuk obat pereda nyeri golongan opioid. Nah, untuk efek sampingnya sendiri, piroxicam dapat menyebabkan perut kembung dan sakit mah, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, dan konstipasi atau diare. Lalu Celecoxib dapat menimbulkan pusing, perut kembung, sakit mah, mual, muntah, diare, atau sembelit. Kalau indomethacin dapat menimbulkan sakit perut, mual dan muntah, diare, penyakit asam lambung, dispepsia, sakit kepala atau pusing, dan sangat mengantuk. Untuk ketorolac dapat menyebabkan sakit perut, mual dan muntah, peningkatan tekanan darah, dan mulut kering. Nah, sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febianti Rahayu, NIM 060, perwakilan dari tim ahli kelompok 3 akan menjelaskan tentang antihipertensi. Nah, ini kelompok 3. Selanjutnya yang akan kita bahas itu ada indikasi, mekanisme aksi, contoh obat, dan efek samping. Yang pertama, indikasi. Indikasi secara umum tujuan pengobatan dari antihipertensi ini yaitu untuk menurunkan tekanan darah sampai batas normal agar tidak mengganggu fungsi ginjal, otak, jantung, dan kualitas hidup. Sedangkan indikasi antihipertensi pada anak-anak meliputi hipertensi simptomatik, hipertensi sekunder, kerusakan organ utama yang disebabkan oleh hipertensi seperti diabetes mellitus, hipertensi yang menetap meskipun sudah mengubah gaya hidup, hipertensi paru. Lalu yang pertama itu ada diuretik. Diuretik sendiri itu terdiri dari 3 golongan. Yang pertama diuretik diasid. Indikasinya yaitu obat
tunggal pada hipertensi ringan sampai sedang atau dalam kombinasi dengan antihipertensi lain bila tekanan darah tidak berhasil diturunkan dengan diuretik saja. Contoh obatnya itu ada HCT. Lalu yang kedua ada diuretik loop. Indikasinya yaitu untuk pengobatan edema paru akibat gagal jantung ventrikel kiri. Contoh obatnya ada furosemide. Yang ketiga ada diuretik hemat kalium. Indikasinya untuk mencegah atau mengurangi hipokalemia dari diuretik lain. Contoh obatnya itu ada amilodin. Selanjutnya yang kedua ada angiotensin reseptor blocker 2 atau ARB. Digunakan sebagai alternatif dari penghambat ACE dalam tata laksana gagal jantung atau nefropati akibat diabetes. Contoh obatnya yaitu ada telmisartan. Lalu yang ketiga ada beta blocker. Indikasi obat ini obat tahap pertama pada hipertensi ringan, terutama pada pasien dengan penyakit jantung koroner, aritmia, supraventrikel, dan ventrikel tanpa kelainan kondisi. Pada pasien muda dengan sirkulasi hiperdinamik, dan pada pasien yang memerlukan antidepresan trisiklik atau antipsikotik. Contoh obatnya itu ada atenolol dan metoprolol. Yang keempat itu ada agonis alfa-2 sentral. Indikasinya untuk mengatasi hipertensi pada kehamilan. Contohnya itu kloridin yang indikasinya untuk mengobati hipertensi dan migrain. Yang kelima ada ACE inhibitor. Indikasinya untuk sering digunakan untuk krisis hipertensi dengan gagal jantung konvensi, captopril dan ramipril. Yang keempat itu ada CCB. CCB ini ada dua golongan. Yang pertama golongan dihidropyridin bersifat vaskuloselektif, artinya lebih menginhibisi kanal kalsium pada otot polos vaskuler dibandingkan dengan otot jantung. Contoh obatnya itu ada amlodipin dan nifedipin. Indikasinya itu sebagai angina yang disebabkan oleh vasospasme koroner, gagal jantung, refraktor. Lalu yang golongan non-dihidropyridin itu bersifat kardioselektif, artinya lebih menekankan pada kadar kalsium otot jantung, sehingga tidak aman untuk pasien gagal jantung akut. Contoh obatnya itu ada diltiazem yang indikasinya untuk hipertensi, angina pectoris, MCI, penyakit vaskuler perifer. Dan verapamil indikasinya itu untuk hipertensi, angina pectoris, aritmia jantung, dan migrain. Lalu yang ketujuh ada alpha blocker. Indikasinya baik untuk pasien hipertrofi prostat dan memperbaiki insufisien vaskular perifer. Contoh obatnya itu ada prazosin, terazosin, doxazosin. Yang indikasi dari ketiganya ini untuk hipertensi dan hipertensi dengan gagal jantung kongestif. Yang ke-8 itu ada vasodilator. Indikasi secara utama itu untuk pengobatan hipertensi yang berobat rawat jalan maupun hipertensi emergensi. Contoh obatnya itu ada hidralazin sama monoksidin. Yang kedua membahas tentang mekanisme aksi dari diuretik. Ini mekanisme aksinya untuk menurunkan tekanan darah dengan menghancurkan garam yang tersimpan di dalam tubuh. Pengaruhnya ada dua tahap, yaitu pertama pengurangan dari volume darah total dan surat jantung yang menyebabkan meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Yang kedua, ketika surat jantung kembali ke ambang normal, resistensi pembuluh darah perifer juga berkurang. Contoh obatnya itu ada bumetanide, furosemide, dan lainnya. Kedua, penyekat reseptor beta adrenergic. Yang pertama, penurunan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas miokard sehingga menurunkan curah jantung. Lalu hambatan sekresi renin di sel glomeruler ginjal dengan akibat penurunan angiotensin. Lalu efek sentral yang mempengaruhi aktivitas saraf simpatis, perubahan pada sensitivitas reseptor, perubahan neuron
obatnya itu ada propanol, metoprolol, atenolol, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penghambatan angiotensin converting enzyme. Secara langsung menghambat pembentukan angiotensin 2 dan pada saat yang bersamaan juga meningkatkan jumlah bradikinin. Hasilnya berupa vasokonstriksi yang berkurang akibat natrium dan retensi air serta meningkatnya vasodilatasi melalui bradikinin. Contoh obatnya itu ada kaprotopin, benazepril, dan lainnya. Yang keempat itu menghambat reseptor angiotensin. Inhibitor kompetitif dari reseptor angiotensin tipe 2, angiotensin 2 tipe 1, pengaruhnya lebih spesifik daripada angiotensin 2 dan mengurangi atau sama sekali tidak ada produksi ataupun metabolisme bradikinin. Contoh obatnya ada losartan, valsartan, dan lainnya. Yang kelima ada antagonis kalsium, menghambat influx kalsium pada sel otot polos, pembuluh darah, dan miokard. Di pembuluh darah, antagonis kalsium terutama menimbulkan relaksasi arteriol, sedangkan vena kurang dipengaruhi. Penurunan resistensi pada ver ini sering diikuti efek takikardi dan vasokonstriksi, terutama bila menggunakan golongan obat dihidropirin. Sedangkan diltiazem dan peparamil tidak menimbulkan takikardi karena efek kronotropik negatif langsung pada jantung. Contoh obatnya itu ada amlodipin. Nah, yang ketiga contoh obat dari antihipertensi ini. Yang pertama itu ada diuretik tiazid, contohnya torotiazid dan HCT. Contoh obat dari diuretik ada ploretadin dan furosemide. Contoh obat dari diuretik ada amilorid dan triateran. Contoh dari ARB, jadi ada telmisartan dan valsartan. Contoh dari beta blocker ada atenolol dan metoprolol. Contoh dari ACI ada captopril dan fosinopril. Lalu contoh dari CCB dihidropiridin ada amlodipin dan isradipin. Yang kedelapan contoh dari CCB non dihidropiridin ada diltiazem dan verapamil. Yang kesembilan contoh dari alpha 1 blocker itu ada oxazocin dan prazosin. Contoh dari central agonis alpha 2 peripheral dan agonis adrenergic itu ada clonidin dan metildopa. Contoh dari direct vasodilator ada minicidil dan hidralazin. Lalu yang keempat membahas tentang efek samping. Efek samping dari antihipertensi ini yang pertama sering buang air kecil. Antihipertensi jenis diuretik, cara kerjanya memang membuang kelebihan air dan garam dari tubuh. Maka frekuensi buang air kecil menjadi lebih sering. Lalu kedua ada gangguan irama jantung. Obat hipertensi dari jenis beta blocker dapat membuat detak jantung lebih cepat atau lebih lambat. Efek samping beta blocker sebenarnya tidak hanya gangguan detak dan irama jantung, tetapi sesak napas seperti gejala asma, tangan dan kaki terasa dingin, hingga insomnia. Yang ketiga itu ada batuk. Ini merupakan efek samping dari golongan obat AC inhibitor. Cara kerja obat tekanan darah ini yaitu memblokir pembentukan hormon yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Jenis batuk akibat efek samping ini adalah batuk kering yang membandel. Lalu yang keempat, pusing. Pusing adalah keluhan yang kerap diutarakan menggunakan obat antihipertensi angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB. Obat tekanan darah tinggi dari kelas ini bekerja dengan melindungi pembuluh darah dari hormon yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Obat antihipertensi dari golongan ARB memiliki nama dengan akhiran tan. Lalu yang kelima, terjadinya bengkak di kaki. Amlodipin adalah antihipertensi yang bisa menyebabkan kaki bengkak atau edema. Berasal dari golongan CCB, selain amlodipin, obat antihipertensi dari golongan CCB diantaranya
detritil, dan lainnya. Yang keenam terjadi diare. Direct renin inhibitor atau DRI bekerja dengan cara mencegah enzim renin yang memicu tekanan darah tinggi, sehingga tekanan darah menurun. Obat darah tinggi umumnya menimbulkan efek samping diare, batuk, pusing, dan sakit kepala. Yang ketujuh terjadinya insomnia. Obat angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor adalah obat darah tinggi yang bekerja dengan menurunkan produksi angiotensin yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Obat hipertensi jenis ini juga menyebabkan efek samping berupa insomnia atau gangguan tidur. Contoh obat dari ACE yaitu captopril, enalapril, ramipril, dan lain-lain. Ya, sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sharing dari kelompok 3 sharing.